percaya waktu mulai yang terbaik bagi kami Tuhan. Amin. Rancangan-Mu, rancangan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Yes. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau Bapa kami yang baik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, sama-sama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu pasti yang terbaik bagi kami. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Percaya, katakan bersama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang
Tuhan pasti yang terbaik. Jemaat saudara katakan, waktu Tuhan Pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi lewati Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia saudara. Waktu yang terbaik Tuhan, waktu Tuhan, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kau yang percaya, angkat tangan kita sama-sama, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari
percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama. Yang di rumah angkat suaramu katakan dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Angkat suaramu semua, come on. Bersama Rohmu pasti menang. Siap? Here we go. Namamu dipuji, sorak kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Amin. Semakin serupa dengan yang baik. Yang menyuarakan suaramu katakan bersama Rohmu pasti siap-siap tinggikan nama Tuhan semua. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja di atas segala raja, namanya Yesus. Tinggi, angkat suaramu semua, come on. Namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja. Siap? Lagi ya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Lagi-lagi tinggi kok. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Namanya Yesus. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema indah pada waktunya. Mari kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, semua orang ingin serba cepat. Apalagi kita yang hidup dalam zaman serba canggih sekarang ini. Sepertinya sulit untuk menunggu lama. Ketika sedang masak daging, kita ingin dagingnya cepat empuk.
Makanya orang menciptakan panci presto. Dulu kita masak daging bisa berjam-jam. Sekarang cukup 15 menit sudah empuk. Dulu ketika kita mau tarik uang di bank harus antri panjang, tunggu giliran. Sekarang ada ATM. Dulu buat kue lama karena manual pakai whisk. Sekarang pakai mixer, cepat jadinya. Semua ini menandakan manusia ingin yang serba instan. Namun apa yang saya sebutkan tadi berbicara tentang hal dalam kecepatan cara kerja dengan alat. Berbeda dengan kehidupan pribadi kita. Ambil contoh, ketika seseorang mau berubah, besok pasti bisa. Tidaklah mungkin. Tentu butuh waktu. Orang mau langsung kaya, tidaklah mungkin, perlu tunggu, dan tidak semudah itu. Apa yang harus kita lakukan supaya segala sesuatu indah pada waktunya? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah berdoa untuk setiap hal. 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Baik itu rencanamu, harapanmu, maupun masalahmu. Kewajiban kita adalah membawa semua itu dalam doa. Tuhan jawab atau tidak, itu adalah kedaulatannya. Kita perlu tahu bahwa ada 3 hal hasil dari doa. Yang pertama, cepat dijawab. Yang kedua, perlu menunggu. Yang ketiga, tidak dijawab. Yang cepat dijawab doanya bersyukur. Yang masih menunggu tetap bersyukur. Yang tidak dijawab doanya tetap percaya. Ketiga-tiganya pernah kita alami. Ada doa kita cepat dijawab. Ada yang perlu menunggu, tetap dijawab juga pada akhirnya. Ada yang tidak dijawab. Saudara, yang Tuhan tidak jawab mungkin itu bukanlah yang terbaik buat kita. Menanti adalah hal yang berat. Setiap orang ingin mendapatkan jawabannya sekarang. Penangguhan membuat orang menjadi bingung. Penundaan bisa mematahkan semangat. Nabi Habakuk ingin mendapat jawaban, tetapi Allah memilih waktunya sendiri. Di dalam Habakuk 2 ayat pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ayat kedua, lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Yang jelas kita harus tahu, kalau Tuhan menunda, mungkin itu belum waktunya. Kalau Tuhan tidak jawab, berarti itu bukan yang terbaik bagi kita. Yang sedang menanti pasti lelah, tapi jangan putus asa. Karena melalui penantianlah saudara akan menghargai sebuah perjuangan. Yang kedua, saudaraku, sabar menunggu. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Seringkali kita tidak sabar menunggu dan memaksa Allah menyetujui pilihan yang kita ambil. Kita tidak dapat menyelami jalan dan pikiran Allah atau waktunya untuk menjawab permintaan kita. Jangan heran jika banyak penyesalan di balik keputusan yang buru-buru. Karena melalui menanti,
kesabaran kita diuji, ketekunan kita diasah, dan kesetiaan kita bisa dibuktikan. Hari ini kita belajar dari perempuan Kanaan. Dalam Matius 15 ayat 21 sampai 27. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Saudara, yang kita bisa pelajari dari perempuan Samaria ini adalah, pertama, dia tidak direspon. Karena dituliskan di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jika saudara sudah memohon kepada seseorang, tetapi dia diam saja, tidak menjawab saudara, kira-kira bagaimana tanggapan saudara? Kesalkah, jengkelkah, atau bagaimana? Tetapi perempuan Kanaan ini bisa melewati poin pertama. Poin yang kedua, mau disingkirkan. Masih di ayat 23, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-murid Yesus kesal dengan kehadiran perempuan Kanaan ini. Saudara, jika orang tidak senang dengan kehadiran kita, bagaimana perasaan kita? Mungkin raut wajah kita langsung berubah. Malu, rasa-rasanya ingin cepat tinggalkan tempat itu. Namun perempuan Kanaan ini tetap tegar. Dia bisa melewati poin kedua ini. Poin yang ketiga, tidak dilayani. Di ayat 24 jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perkataan Yesus jelas bahwa dia datang untuk Israel, bukan untuk perempuan Kanaan itu. Saudara, jika saudara tidak dilayani, apakah saudara masih mau bertahan? Kalau kita di posisi perempuan Kanaan, mungkin ada yang akan berkata, bukan hanya satu dokter saja, masih banyak dokter yang bisa menyembuhkan anak saya. Tetapi perempuan ini tidak menyerah. Dituliskan dia tetap mendekat, tetap menyembah, tetap memohon. Sikap seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita belum menerima jawaban doa, bukan marah, bukan kecewa, tidak mengeluh atau meninggalkan Tuhan. Yang keempat, dianggap tidak layak dan hina. Di ayat ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jawaban yang menakjubkan datang dari perempuan Kanaan ini. Dia mengatakan, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Artinya, kalau saja saya bisa mendapatkan belas kasihan-Mu. Dia berulang-ulang diperlakukan tidak baik, tetapi berulang-ulang responnya tetap baik. Saudara, Tuhan juga menginginkan hidup kita seperti itu. Mungkin kita tidak mendapat respon yang baik, tetapi bagaimana respon kita ketika kita mengalami itu?
Perjuangan yang berat untuk kesembuhan putrinya dialami oleh perempuan Kanaan ini. Pengujian berakhir dengan meraih harapannya. Akhirnya di ayat terakhir dari perikop ini, dalam Matius 15 ayat 28 menuliskan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pelajaran dari perempuan Kanaan ini berbicara, maukah kita tetap bersama Tuhan, tidak beralih ketika rintangan silih berganti terus datang dalam hidup kita, sementara kita belum mendapatkan jawabannya. Yang ketiga, lalui setiap proses. Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sebagian orang menginginkan hasil namun tidak mau melewati proses. Tidak heran jika terjadi kegagalan atau hal yang fatal. Saudara, ada satu cerita ilustrasi tentang cangkir yang cantik. Suatu hari, sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko souvenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. Dan si nenek pun berkata, "Lihat cangkir itu. Kamu benar. Inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat," ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara. "Terima kasih untuk perhatiannya. Perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun suatu hari ada seorang penrajin dengan tangan kotor melempar aku ke sebuah roda berputar. Kemudian ia mulai memutar-mutar aku hingga aku merasa pusing. Stop, stop, aku berteriak. Tetapi orang itu berkata, belum. Lalu ia mulai menyodok dan meninjuku berulang-ulang. Stop, teriakku lagi. Tapi orang itu masih saja meninjuku tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan lebih buruk lagi, ia memasukkan aku ke dalam perapian. Panas, panas, teriakku dengan keras. Stop, cukup, teriakku lagi. Tapi orang itu berkata, belum. Akhirnya ia mengangkat aku dari perapian itu dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda. Dan dia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. Stop, aku berteriak. Wanita itu berkata, belum. Lalu ia memberikan aku kepada seorang pria. Dan ia memasukkan aku ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. Tolong, hentikan penyiksaan ini. Sambil menangis aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Ia terus membakarku. Setelah puas menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, seorang wanita cantik mengangkatku dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku, aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya karena di hadapanku berdiri sebuah cangkir yang begitu cantik. Semua kesakitan dan penderitaanku yang lalu menjadi sirna tatkala kulihat diriku. Saudara, itulah cerita dari si cangkir yang diproses sehingga menjadi indah. Begitu pula hidup kita.
tidak selamanya berjalan dengan baik. Perjalanan panjang di dalamnya terdapat duka, tangisan, keluh kesah, tekanan, kesakitan, rasa marah, dan tangan yang terus memegang kita untuk keluar dari genggamannya agar kehendaknya yang indah itu dapat terjadi atas kita. Karena kita adalah buatan tangan Tuhan yang akan menjadi karyanya yang agung. Seperti Yusuf, seorang yang melewati proses yang panjang. Dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, dilupakan. Semua dialaminya dengan waktu yang berjalan begitu panjang. Tapi pada akhirnya dia menjadi indah, diangkat Tuhan dan dimuliakan. Yang keempat, nantikan Tuhan. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Itu sebuah misteri bagi kita. Waktu Tuhan bukan untuk dipertanyakan, tapi untuk dipercaya. Kita sering mendengar orang bertanya, "Kapan Tuhan? Berapa lama lagi saya harus menunggu?" Dalam Mazmur 33 ayat 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dengan caranya. Satu contoh, Zakaria dalam firman Tuhan. Dia adalah seorang imam Yahudi. Dia bersama istrinya sudah tua. Mereka tidak mempunyai anak karena istrinya mandul. Tetapi mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Suatu saat ketika dia mendapat giliran tugas di bait Allah untuk membakar ukupan atau berdoa, tiba-tiba seorang malaikat menampakkan diri kepadanya. Dalam Lukas pertama ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Tugas Zakaria sebagai imam adalah berdoa bagi umat Israel dan mewakili mereka di hadapan Tuhan. Ternyata tak lupa juga dia berdoa buat pergumulan pribadinya, yaitu memohon kehadiran seorang anak dalam keluarganya yang sudah lama menjadi kerinduannya. Zakaria sudah tua, baru doanya dikabulkan. Tapi tidak menjadi persoalan bagi Zakaria. Yang menjadi persoalan bagi dia adalah dia dan istrinya tidak lagi jadi bahan cemohan karena tidak punya anak. Terbukti dari apa yang dikatakan Zakaria dalam Lukas pertama ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, ayat 25, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Karena di zaman Zakaria hidup orang-orang yang tidak memiliki keturunan itu adalah suatu aib." Saya bisa bayangkan pada saat itu bagaimana Zakaria pasti dicibir orang. "Bukankah kamu seorang imam yang sudah melayani mezbah? Mengapa Tuhan tidak dengar doamu? Percuma kamu melayani." Mungkin seperti itu. Namun akhirnya pembelaan Tuhan datang juga kepada Zakaria dengan lahirnya Yohanes anaknya. Saudara, mungkin kau sudah berdoa lama, engkau menantikan sesuatu dan
butuh waktu yang begitu panjang. Seperti Sakaria. Di saat tua baru engkau melihat dan mendapatkan. Saudara, kita harus tetap percaya. Dalam hidup kita pun banyak cemohan-cemohan yang datang menyindir posisi kita sebagai orang Kristen ketika target kita belum tercapai. Bisnis kita belum berhasil. Sudah lama nikah, tidak punya anak. Masalah kita belum ada jalan keluar. Orang-orang mulai menyindir kita. Mana Tuhanmu? Ingat, jangan putus asa. Kita harus percaya Tuhan kita hidup. Kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja. Kita hanya tahu Tuhan pasti bekerja. Namun jalan-jalannya tidak terselami oleh pikiran kita. Dia tahu kapan waktu memberkati kita, kapan waktu menyelamatkan kita. Cara Tuhan selalu unik, tidak terjangkau oleh pikiran kita. Bagaimana seseorang ketemu Tuhan dan diselamatkan pun berbeda-beda. Waktu penyelamatan Saulus sebelum disebut Paulus, itu dialami oleh dia di tengah perjalanan ke Damsyik dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Kemudian Sakeus justru ketemu Yesus ketika dia di atas pohon, bukan dalam bait Allah. Ketika dia sedang berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, usahanya tidak sia-sia. Di dalam Lukas 19 ayat kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Akhirnya Sakeus diselamatkan, dipulihkan, terjadi pertobatan pada hari itu juga. Dan uangnya dia mau dermakan kepada orang miskin. Dan hasil pemerasannya dia mau kembalikan 4 kali lipat. Di dalam Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, Tuhan dapat melawat orang kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Itulah keajaiban Tuhan, Dia ada di mana-mana. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan melawat kita, kapan waktu Tuhan. Tetapi Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami selalu percaya Engkau Allah kami yang hidup. Engkau luar biasa. Engkau tahu apa yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu semakin kuat, tegar, percaya bahwa segala sesuatu akan selalu indah pada waktu Tuhan.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri, Bapak Ibu yang di rumah bisa siapkan roti dan anggurnya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, dalam tangan-Mu. Oh, darah-Mu, salib-Mu
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku, harapanku Di dalam-Mu Yes, God. hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, Ku percaya oh, ku aman dalam-Mu. ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau melayakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Yang kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, memulihkan kami, bahkan Tuhan menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Mari kita akan siapkan roti dan anggur. Kita angkat roti bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama mengangkat roti, dan bukankah roti yang sudah kita pegang bersama-sama ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang telah menyelamatkan kita? Amin. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan bersama-sama. Demikian juga diperbuatnya dengan cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang menghapus dosa-dosa kita? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ibadah kita sudah selesai, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah rahmat dari Allah Bapa turun ke atasmu. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas akan menjadi bagianmu. Pengurapan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS. Cukup scan QR Code yang ada di bawah ini melalui aplikasi digital wallet pilihan Anda, baik itu GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau bisa juga melalui aplikasi mobile banking yang Anda pilih. Setelah proses scanning, pastikan Anda melihat nama GBI Pengayoman sebelum melanjutkan transaksi. Apabila jemaat ingin melakukan transaksi hanya melalui bank, persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening seperti yang tertera pada layar berikut.